Coach Nova yang menjadi pelatih timnas U17 menggelar TC persiapan menuju Piala Dunia, dan luar biasanya 9 pemain diaspora bergabung menyala timnas U17 Indonesia. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa kalian sobatku untuk like, share, komen, dan subscribe channel Papa Tola TV. Sobat-sobat Papa Tola TV, Piala Dunia U17 di mana Indonesia menjadi salah satu kontestan akan digelar nanti di bulan November, dan tentu saja persiapan demi persiapan akan dilaksanakan oleh tim nasional U17 kita. Dan kali ini timnas U17 di bawah asuhan Coach Nova Arianto menggelar training center yang berlangsung di Bali mulai tanggal 7 Juli hingga 10 Agustus. Tentu kita berharap training center ini akan bisa melihat kekuatan tim dan juga kemampuan serta kekompakan tim nanti yang akan dibawa oleh Coach Nova untuk berlaga tidak saja di Piala Dunia 2025 U17, tapi juga nanti di Piala Asia ya, yang dimana Indonesia juga lolos ke Piala Asia U17 tahun 2026. Yang istimewa adalah ada 9 pemain diaspora yang bergabung, dan tentu saja ini menambah kekuatan dan optimisme kita untuk bisa bersaing nanti di Piala Dunia U17. Siapa-siapa saja mereka sobat? Dilansir dari beberapa website-website resmi seperti tvnews.com, kemudian ada juga FIFA Goal, di mana pemain-pemain sudah ditampilkan ya. Ada 9 pemain terdiri dari nama-nama yang cukup bagus menurut Papa Tola. Ada Fake Muller yang bermain di Willem Tilburg. Kemudian ada Eizar Jacob bermain di Sydney FC. Lionel De Troy bermain di Palermo. Ada Floris De Factor dan Deston Hope yang bermain di SC Telstar. Ada juga Noha Pohan S. Ini agak menarik ini. Pohan ini apakah ini marga? Kalau marga ini berarti dari tanah Batak atau ini nama, Papa Tola belum bisa mengkonfirmasi. Tapi Noha Pohan ini bermain di NAC Breda. Kemudian ada Jonah Gasling yang bermain di FC Emmen, dan Azadin Ayub yang bermain di El Verum FC, serta terakhir ada nama Nicholas Rosenborg. Tentu saja ini menjadi satu keunggulan bagi kita kalau kemudian pemain-pemain diaspora ini adalah pemain-pemain yang punya bakat dan juga punya kemampuan di atas rata-rata. Tentu saja akan menjadi kekuatan baru bagi Coach Nova untuk bisa meramu dan kemudian juga bisa meningkatkan kemampuan tim, kerjasama tim, teknik dan taktik. Tentu diharapkan bisa bersaing tidak hanya dengan negara-negara Asia, tapi tentu dengan negara-negara dengan budaya sepak bola yang kuat seperti Brazil, Argentina, atau negara-negara Eropa. Karena itu yang akan kita hadapi nanti di Piala Dunia U17. Tidak lama lagi sobat, walaupun saat ini baru bulan Juli, tapi kita menghitung hanya hitungan bulan saja menuju Piala Dunia. Dan tentu grafik permainan harus mencapai peak performa nanti di pagelaran Piala Dunia, dan tentu itu menjadi ranahnya Coach Nova dan juga tim kepelatihan untuk bisa mendesain, membangun spirit ya kan, membangun taktikal game plan, dan tentu saja bagaimana dia memilih dan menentukan dari 34 pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC. Apakah siapapun yang punya kemampuan terbaik itulah nanti yang akan menjadi skuad timnas Indonesia di pagelaran Piala Dunia U17. Terlepas apakah 9 pemain diaspora yang dipanggil ini adalah pemain-pemain yang memang punya skill dan kemampuan yang baik, tapi yang pasti kita berharap proses seleksi berjalan dengan fair, dan tentu saja Papa Tola yakin dengan integritas seorang Coach Nova bahwa dia tidak akan menerima pemain-pemain titipan. Dia hanya akan memilih pemain yang punya kemampuan dan bisa berkontribusi dengan tim, dan tentunya pemain yang bisa menjalankan skema dari pelatih. Itu yang paling terutama, karena bagaimanapun seorang pelatih punya desain, punya tactical game plan yang harus bisa diterjemahkan oleh pemain di lapangan.
9 pemain ini tentu menjadi darah segar ya, dan juga kita harapkan pengalaman mereka berlatih, menimba ilmu di Eropa bisa diaplikasikan di tim nasional kita, dan tentunya bagi pemain-pemain Indonesia yang lokal juga segera belajar, beradaptasi, dan tentunya keluarkan kemampuan terbaik. Siapapun layak untuk diberikan kesempatan membela tim nasional kita, dan kompetisi di antara pemain wajib dihidupkan agar persaingan sehat muncul, dan tentu saja kemampuan pemain bisa dieksplorasi dan dikeluarkan semaksimal mungkin. Tentu itu yang menjadi harapan seorang pelatih Coach Nova, karena bagaimanapun dia sudah punya strategi sendiri, dan dia juga sudah punya gambaran dengan tim-tim negara-negara lain yang bakal menjadi lawan kita di Piala Dunia. Oleh sebab itu, standar minimal yang harus dipenuhi oleh pemain agar layak tampil di skuad yang dipimpin oleh Coach Nova harus benar-benar standar yang lebih ya. Minimalnya juga, tapi standar minimal tapi maksimal. Bagaimana pemahamannya? Pokoknya Coach Nova pasti punya grade lah. Punya grade, artinya pemain itu baru bisa diajak atau bergabung dengan tim nasional ketika dia bisa melewati standar yang sudah diterapkan oleh Coach Nova. Sobat-sobatku, langkah ini diambil oleh PSSI dalam membentuk skuad. Harus kita apresiasi. Bagaimanapun mereka sudah bekerja, bergerak, mencari di mana-mana saja negara-negara yang ada pemain-pemain diaspora kita. Dan tentu ini menjadi satu kekuatan baru yang harus kita jaga dan kita formulasikan sedemikian rupa agar bisa menjadi sebuah kejutan bagi tim-tim negara lain yang mana nanti mereka akan menjadi lawan-lawan kita di penyisian grup. Syukur-syukur prestasi kita melebihi dari apa yang kita peroleh sewaktu menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 kemarin. Dan Papa Tola optimis di tangan Coach Nova, disiplin pemain, karakter bertarung, ya itu pasti akan muncul karena Papa Tola sangat respect dengan Coach Nova ini. Karena ilmu yang dia peroleh dari Sintayong tentunya bisa untuk dia tularkan ke pemain-pemain asuhannya. Terutama adalah mentalitas. Bagaimanapun dalam sebuah pertandingan, apalagi event sebesar Piala Dunia, mental berbicara. Ya, tidak ada gunanya teknik, skill, kalau kemudian mental down itu semua buyar. Tapi ketika mentalitas seorang petarung, mentalitas juara muncul dari pemain-pemain yang diasuh oleh Coach Nova, dengan sendirinya percaya diri juga akan muncul, dan kemudian skill, kemampuan teknik, dan juga kemampuan dalam membangun serangan, dalam bertahan, menjalankan game plan, itu akan bisa dinikmati oleh pemain dengan senyaman mungkin. Itu saja sobatku. Mudah-mudahan 9 pemain diaspora kita ini bisa menjadi senjata baru bagi timnas Indonesia yang dipimpin oleh Coach Nova. Dan tidak lupa untuk pemain-pemain lokal kita untuk kemudian lebih gigih lagi, lebih kuat lagi untuk bersaing agar bisa mendapatkan tempat di tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia U17 dan juga Piala Asia U17. Terima kasih sobatku. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel Papa Tola TV. Sampai jumpa.